sini saya akan mengenalkan salah satu produk ekspor, yaitu charcoal briquette atau arang batok kelapa. Jadi charcoal briquette ini berasal dari arang batok kelapa. Nah, biasanya charcoal briquette ini digunakan untuk shisha maupun barbecue kayak gitu. Nah, dalam charcoal briquette ini biasanya pasarnya itu di Eropa, terus juga Middle East maupun di Amerika. Dari berbagai negara itu kategorinya ada beda-beda dan kesukaan mereka itu beda-beda. Misalkan jenisnya, kalau misalkan di Eropa itu dia lebih sukanya seperti ini, cube seperti ini. Nah, kalau misalkan di Middle East itu biasanya mereka lebih suka heksagonal seperti ini kayak gitu. Nah, untuk kualitas ekspor untuk charcoal briquette itu lebih baik. Itu biasanya abunya itu berwarna putih, terus juga tidak berbau dan tidak berasap kayak gitu. Biasanya barbecue itu ukurannya lebih besar daripada ini. Charcoal briquette untuk sisa barbecue itu biasanya ukurannya lebih besar, terus juga kualitas abunya lebih tebal kayak gitu. Nah, kalau misalkan sisa itu si abunya lebih tipis kayak gitu. Untuk proses pembuatan charcoal briquette ini, yang pertama kita berasal dari arang batok. Nah, setelah arang batok itu, proses yang pertama adalah kita ada screening dulu. Nah, screening ini digunakan adalah pemisahan dari arang batok dari abu rotarinya kayak gitu. Nah, jadi proses screening itu bisa mempengaruhi kualitas abu. Jadi abunya bisa tebal ataupun abunya nanti bisa kecoklatan gitu. Jadi screeningnya lebih banyak, nanti kualitas abunya juga akan lebih baik kayak gitu. Nah, untuk proses yang kedua itu ada proses penghancuran si arang batok tersebut setelah di screening. Nah, jadi kita jadikan powder seperti itu. Nah, setelah kita jadikan powder, kita langsung pindah ke mixer. Nah, mixer itu adalah proses pencampuran dari tapioka dan powder arang batok. Jadi dicampur tapioka supaya lebih si arang batoknya, jadi supaya jadi perekat dan jadi lebih kuat kayak gitu. Setelah masuk ke dalam mixer, kita masuk ke molding atau misalkan kita proses cetak. Setelah kita ada proses cetak, dipotong-potong dengan sesuai ukuran, misalkan mau heksagonal maupun barbecue dan terus juga cube. Nanti setelah kita potong, kita langsung masukkan ke oven. Oven itu sekitar satu hari 1 malam gitu. Jadi besoknya baru kita buka ovennya. Bisa juga kalau misalkan pengen jadi lebih bagus kualitasnya, setelah di oven kita juga bisa si arang batoknya kita jemur kayak gitu. Nah, setelah keluar dari oven, terus kita masuk packing. Nah, packingnya seperti ini. Nah, jadi packingnya seperti ini. Nah, untuk packing juga tergantung dengan permintaan buyer. Mau ada yang 1 kilo, mau yang 2 kilo, mau 500 gram, dan sebagainya, itu sebenarnya tergantung buyer. Dan juga sebenarnya kalau misalkan kualitas dari arang briquette ini ada bermacam-macam. Biasanya yang premium itu ada 100%. Kalau bayarnya ingin lebih murah, biasanya ada mix di situ. Misalkan 80% arang batok kelapa, terus juga 20% arang kayu kayak gitu. Jadi kalau misalkan mix itu kualitas penghantar panasnya lebih sedikit, terus juga abunya lebih tebal, terus juga tidak sekuat dengan arang batok kelapa yang 100% kayak gitu. Setelah proses packing selesai, biasanya kita langsung stuffing. Nah, stuffingnya juga kalau kita itu ada treatment khusus kalau misalkan
kita dengan arang-arang karena kan dangerous goods ya. Nanti kita tutupin ada plastik, ada terpal kayak gitu. Jadi kita ketika kirim kita make sure itu semua safe baru kita kirim. Untuk waktu produksi kalau satu kontainer itu biasanya kita bisa 1 bulan. Nah untuk kapasitas produksi juga kita sekitar ada 400 atau 500 ton. Untuk biasanya ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi kualitas produk itu biasanya di bahan baku. Nah, untuk bahan baku itu jadi kita itu menggunakan tidak sembarangan arang batok kelapa. Nah, yang paling penting itu ketika kita menggunakan arang batok kelapa itu prosesnya adalah matinya kering. Jadi tidak dibanjur air kayak gitu. Jadi nanti kualitas di briketnya juga lebih baik. Nah, terus juga kita make sure juga untuk arang batok kelapanya biasanya kita ambil dari Ternate, dari Sulawesi, dari Sumatera karena arang batok di sana lebih bagus. Terus juga kalau misalkan untuk arang itu bagusnya kita tidak ada kadaluarsa. Yang penting itu kita penyimpanannya baik, tertutup dan tidak lembab gitu. Kalau misalkan lembab kan nanti mempengaruhi mungkin ada lumut di kemasannya, terus juga mempengaruhi kadar air si briketnya kayak gitu. Nah jadi untuk kita simpan di beberapa lama misalkan di gudang itu nggak masalah sih kayak gitu.